Oke, baik. Selamat malam pemirsa yang mungkin sedang bergabung dengan diskusi kami. Sebelum lanjut, perkenalkan, saya Nikolaus Kombanov dari LBH Pos Merauke. Berkaitan dengan diskusi pada malam hari ini yang sedang kami live, yaitu topik matinya keadilan bagi masyarakat adat Awio. Nah, di sini juga ada narasumber kami, Kakak Anastasia Mano dari Ampera Mada. Nah, untuk nanti lebih lanjut, kawan-kawan, kami nanti kita berbagi sesi untuk berikan tanggapan-tanggapan dari kawan-kawan yang bergabung sama-sama dengan kami. Nanti ada sesi-sesi berikut ketika narasumber kami sedikit memaparkan ataupun topik yang kita buat malam hari ini, sehingga kawan-kawan juga bisa ikut partisipasi dalam pendapat ataupun pandangan yang nanti diberikan. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Kemudian nanti waktu selanjutnya saya persilakan kepada Kakak Ana Mano untuk bisa bawa kami dalam diskusi live yang sedang berlangsung. Mungkin untuk Kakak Ana, saya persilakan. Oke, selamat malam. Sebelumnya izin, saya tidak bisa dengar teman punya suara karena kecil sekali. Oh iya, Kak? Bagaimana caranya nih, Abang? Oke. Kakak Ana jelas, kan? Masih kurang besar. Tadi yang pertamanya iyo bagus suaranya. Oke, Kak Ana bisa dengar, kan? Saya izin, saya keluar, saya masuk lagi ya. Coba. Oke, kita tunggu. Saya kasih mati mic sekedar. Jelas, kan? Bahaya ya, kita tidak ada kop telinga nih. Halo. Oke. Kak Ana bisa dengar, kan? Bisa. Oke.
Oke, ulang lagi ya, karena tadi gangguan teknis sedikit. Ah, baik. Selamat malam untuk pemirsa yang sedang bergabung dengan kami dalam diskusi live yang sedang berlangsung. Di sini sebelumnya perkenalkan, saya Nikolaus Kumbano dari LBH Pos Merauke. Dengan beberapa ataupun ada narasumber yang nanti sebentar kita akan sedikit membahas terkait dengan isu yang hari ini kita sedang hadapi bersama. Di sini juga ada Kakak Anastasia Mano dari Ampera Mada. Nanti ketika setelah pembuka nanti juga kita akan berikan sesi juga untuk Kakak Ana sedikit kan topik kita pada malam hari ini. Kemudian teman-teman juga yang bergabung bisa berikan pandangan, pendapat terkait dengan topik yang sedang berlangsung pada diskusi malam hari ini. Mungkin untuk sekedar pembuka dan juga sisi selanjutnya saya berikan kepada Kakak Anastasia. Untuk Kakak Ana dipersilakan. Ya, selamat malam. Ini langsung saja kah? Atau perkenalan dulu? Boleh, perkenalkan juga boleh, perkenalan diri maksudnya. Perkenalan diri boleh, setelah itu baru kita lanjut dengan pembahasan. Oke, terima kasih. Selamat malam buat semua, buat teman-teman yang lagi melihat diskusi kami di live, dan juga terima kasih buat Kakak Teddy dan teman-teman dari LBH Pos Merauke yang telah memberikan kesempatan buat saya kita berdiskusi bersama terkait dengan kasus masyarakat adat suku Auyu khusus Margaworo di Bovendigul yang dengan putusan yang memang tidak memuaskan dan sangat kecewa. Oke, perkenalkan, saya punya nama Anastasia Manong, perempuan tanah dari Bovendigul. Di sini saya sebagai juru bicara dari aliansi mahasiswa pemuda hak dan masyarakat adat Ampera Mada di Jayapura, dan aliansi ini kami berkoalisi bersama dengan teman-teman dari UKM di Halim Uncen, Volunteer Greenpeace, lalu ada Ikatan Mahasiswa Papua Selatan, ada Sahabat Koaki. Kami yang bersama-sama di sini mendampingi dan berkampanye terkait dengan kasus masyarakat adat suku Auyu Margaworo di PTWN Jayapura kurang lebih selama 7 bulan. Kami bersama-sama dengan kuasa hukum dan juga tim advokasi. Mungkin itu perkenalan singkat saya. Oke, terima kasih untuk Kakak Anastasia Mano, sedikit perkenalkan nama. Kemudian kami langsung masuk pada topik kami yang pada malam hari ini berlangsung di diskusi, yaitu matinya keadilan bagi masyarakat adat suku Auyu. Nah, ini kita ketahui bersama bahwa sejak 2 November kemarin, jaksa hakim telah menolak gugatan masyarakat adat Auyu. Nah, ini juga menjadi kejanggalan bagi kami dan juga lebih khusus untuk masyarakat adat suku Auyu, ya ini Margaworo, yang menurutnya kecewa dan juga bagi kami semua itu menjadi kejanggalan dan juga kecewa juga bagi kami semua, begitu. Sehingga mungkin perlu untuk dukungan bersama sehingga gugatan ini terus berlangsung, dan juga ada direncanakan untuk banding. Kemudian ini juga butuh dukungan bersama organ dan juga kita bisa mendukung dalam hal ini Margaworo yang sedang berjuang untuk hutan dan tanah hak wilayah mereka.
sehingga kita bisa sama-sama saling support untuk bisa dorong sampai dengan di tingkat banding nanti. Mungkin itu sedikit pengantar nanti sesi selanjutnya bisa diberikan oleh Kakak Ana untuk sedikit memaparkan, kemudian juga nanti ada tanggapan dari teman-teman bisa dimasukkan. Seperti begitu, mungkin untuk sesi berikutnya dikasih juga untuk Kakak Ana. Untuk Kakak Ana, silakan. Ya baik, ini teman-teman ambil tema tentang matinya keadilan bagi masyarakat adat Auyu. Jadi mungkin saya mau berbagi sedikit tentang kasusnya Marga Woro yang memang selama ini disidang di PT UN Jayapura mulai dari tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan putusan tanggal 2 November 2023 di PT UN Jayapura secara online. Kasus Marga Woro ini menarik perhatiannya banyak orang, pegiat lingkungan, lalu aktivis yang melihat bahwa Marga Woro ini dia menggugat sebagai pimpinan marga karena diangkat sebagai pimpinan marga. Jadi datangnya dia menggugat penanaman modal ini sebagai dinas yang berwenang memberikan izin kepada PT Indoasiana Lestari untuk masuk di wilayah adatnya Marga Woro dan beberapa marga lainnya di Tanah Auyu yang ada di Kabupaten Bovendigul di 2 distrik, distrik Fofi dan juga di distrik Mandobo, Kampung Ampera. Nah, teman-teman mungkin sudah ketahui bahwa suku Auyu ini suku yang besar di Papua Selatan, karena di Bovendigul dia ada di 6 distrik, di Kabupaten Mapi ada di distrik Edra di 1 distrik, lalu mungkin di pesisiran Merauke dan Asmat mungkin mereka juga ada ya. Dari putusan ini khususnya masyarakat adat suku Auyu dan juga Marga Woro ini merasa sangat kecewa sekali dengan putusannya hakim di PT UN Jayapura. Hakim tidak melihat dengan adanya mempertimbangkan tentang prosedur AMDAL. Kalau dilihat kan kaitannya tuh terkait dengan AMDAL dikeluarkan, lalu ada izin lingkungan. Nah, AMDAL ini memang bermasalah sekali. Lalu ada juga protesan dari masyarakat yang memang tidak mendukung perusahaan itu, mereka protes bahwa tidak menerima perusahaan PT Indoasiana Lestari. Kami yang bergabung di aliansi ini pas mendengar tentang putusan itu kepala sakit juga. Bukan hanya kuasa hukum tapi kami juga yang mendukung selama ini nih membagi waktu, apalagi 1 minggu harus pergi ke pengadilan dengan teman-teman, lalu yang kita bikin di sana tuh tong pasang baliho di depan, tapi terus menguras tenaga, pikiran teman-teman. Lalu bagaimana kita mengumpulkan teman-teman tuh agak setengah mati untuk mendukung masyarakat adat Auyu. Jadi ada 2 teknis yang memang kita ambil, konsolidasi atas dan bawah, nonton juga beberapa kegiatan yang kami bikin untuk mengkampanyekan tentang hutan dan hak masyarakat adat, khususnya Marga Woro ini. Ada beberapa kegiatan yang memang kami pergi, yaitu kami nonton dan diskusi itu di beberapa asrama, khususnya di asrama Basis Selatan, lalu ada di teman-teman di asrama Bintuni juga kami pergi, lalu kami meminta dukungan dari teman-teman yang ada di Cipayung untuk membantu kami dalam membantu masyarakat adat Auyu nih dengan mencabut SK. Jadi kami pergi waktu itu bulan September, saya dan teman-teman dari Pemkri
kami turun ke Dinas Penanaman Modal Provinsi Papua, lebih tepatnya di Jayapura tuh bersebelah dengan Polda Papua. Kami pergi minta Dinas Penanaman Modal untuk cabut SK karena dia yang memberikan izin. Lalu berikutnya kami pergi ke DPR di Komisi 2. Waktu itu kami minta juga Komisi 2 di DPR Papua untuk harus bertanggung jawab. Lalu kami audiens sebelum adanya putusan. Namun memang agak susah juga untuk pemerintah dia mencabut SK ini. Mungkin karena ada takut turun jabatan, atau mungkin pihak yang berwenang nih mungkin punya alasan lain terkait dengan kalau mereka mencabut SK ini. Jadi perjalanan ini memang sangat menguras tenaga, pikiran bukan kami sih, tapi tim advokasi juga yang ada di dalam kasus Margaworo yang membantu ini. Ada beberapa catatan yang memang saya ambil terkait dengan putusan ini. Yang pertama tuh hakim dia tidak melihat secara detail apa ya dari tujuan gugatan ini. Bukan hanya dia menyelamatkan bukan untuk generasinya, tapi untuk kita orang Papua juga, karena dia memberikan sumbangsi terhadap kehidupan buat kami yang ada di Papua terkait oksigen. Lalu secara ini pendapatnya teman-teman di aliansi bahwa cacat hukum karena banyak sekali masalah yang ada di dalam gugatan ini tapi hakim tidak melihat. Lalu saya sendiri berpendapat bahwa hakim ini tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum lingkungan, walaupun hakim ini satu dari mungkin dua lainnya mempunyai sertifikasi lingkungan, tapi mungkin ada yang tidak mempunyai sertifikasi tentang hukum lingkungan. Sehingga dalam putusan ini mereka mungkin tidak melihat hal itu. Kemarin kami dan teman-teman aliansi ada sekitar 25 orang, kami tanggal 8 November kemarin 9 kami turun ke PT UN Waena, kami melakukan aksi di sana. Aksinya secara demo dan damai, kami menyampaikan aspirasi kami terkait dengan kekecewaan kami terhadap putusan hakim yang menangani sidang perkara Margaworo yang kurang lebih 7 bulan ini. Jadi kami di sana kami menyampaikan aspirasi kami. Teman-teman menyampaikan bahwa mereka kecewa dengan adanya putusan hakim. Lalu ada satu yang kami berikan, yaitu kami membawa krans bunga. Mungkin teman-teman sudah lihat, krans bunga itu adalah matinya keadilan bagi masyarakat adat Auyu. Karena apa? Tidak ada keadilan bagi masyarakat adat. Bukan hanya masyarakat adat Auyu, tapi khususnya masyarakat adat Papua yang memang saat ini menjadi masalah terbesar di atas tanah Papua tuh karena sumber daya alam yang orang asli Papua punya. Jadi sehingga adanya kekerasan, adanya baku bunuh, tembak-tembak, adanya intimidasi, dan juga banyak yang terjadi di atas tanah Papua. Sehingga kami membawa krans bunga, 10 krans bunga itu kami berikan untuk sebagai rasa kekecewanya kami terhadap putusan hakim. Jadi kami membawa 10 krans bunga dengan ada beberapa tulisan yang memang kami tulis yang berkaitan dengan hilangnya hak atas masyarakat adat. Lalu di sana juga tanggapan dari waktu kami turun ke PT UN Waena, tanggapan langsung dari kepala PT UN Waena, PT UN Jayapura nih yang ada di Waena ini, tanggapannya langsung dari kepala PT UN Bapak Yusak Sandar Kasindir itu kalau tidak salah. Dia menerima kami punya aspirasi dan dia mengatakan bahwa saya tidak bisa mengintervensi putusan dari hakim yang menangani kasus sidang perkara ini. Jadi silakan teman-teman melanjutkan banding ke PT Tun Manado. Jadi bukan lagi di PT Tun Makassar, tapi sudah pindah di PT Tun Manado. Lalu kami juga meminta dari koalisi, secara ini kami mendesak juga untuk mungkin
Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memeriksa majelis hakim yang menangani perkara nomor 6 garing G garing LH garing 2023 garing PTW yang tertanggal 13 Maret untuk bisa melakukan pemeriksaan kepada hakim yang menangani kasus ini. Lalu kami meminta juga kepada tim advokasi untuk bisa lagi terkait kasus Margaworo ini, sehingga kita bisa melihat proses yang berjalan di PTW ini, apakah ada berpihak kepada masyarakat adat atau tidak. Karena kalau bicara undang-undang tuh ada juga Undang-Undang 1945 ayat 18B yang berbicara tentang hak-hak tradisional masyarakat adat, lalu tentang Undang-Undang Otonomi Khusus. Nah, apakah undang-undang ini tidak berlaku untuk kami masyarakat adat? Sehingga kami juga minta bisa banding kasus dari Margaworo ini ke PT Tun Manado. Mungkin itu cerita sedikit yang mungkin saya bisa bagi untuk teman-teman. Nanti kita akan berdiskusi jika ada pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kakak Ana sendiri yang sedikit menceritakan perjalanan ataupun Margaworo sejak tanggal 13 Maret sampai dengan terakhir di 2 November, yang mana hakim telah menolak gugatan dari Margaworo sendiri, dan itu membuat Margaworo secara khusus dan juga luas Papua untuk kami memang sangat kejanggalan dan juga itu kekecewaan begitu. Sehingga yang tadi disampaikan oleh Kakak Ana bahwa ada beberapa catatan yang diambil, kemudian itu menurutnya bahwa hakim tidak melihat secara detail bagaimana perjuangan ataupun izin lingkungan dan juga AMDAL dari penggugat Margaworo sendiri. Ini kan menjadi persoalan yang bagi kami secara khusus Margaworo dan juga Papua Selatan, kemudian secara khusus Bovendigul, ini belum dilihat secara baik. Kemudian dalam prosedur persidangan juga itu memang dilihat kelalaian hakim sendiri untuk bagaimana melihat jeli secara detail izin lingkungan dan juga AMDAL yang nanti kemudian ketika itu dibuat nanti terjadi seperti apa begitu. Kemudian juga catatan yang tadi diambil dari Kakak Ana sendiri, salah satunya bahwa ada diminta untuk judicial review untuk nanti di pemeriksaan kembali hakim yang menerima penggugat yang hari ini Margaworo untuk bisa melihat kembali hakim yang telah menangani kasus Margaworo, karena memang ada kejanggalan-kejanggalan dalam putusan yang sedang berlangsung kemudian kemarin di tanggal 2 November kemarin. Kemudian adapun yang disampaikan hakim bahwa memang tidak sesuai prosedur karena izin lingkungan dan juga AMDAL itu memang menurut versinya mereka bahwa tidak ada ancaman ataupun tetap akan baik-baik ketika itu memang harus terjadi, tetapi memang menurut pandangan dan juga Margaworo sendiri itu menjadi ancaman ketika izin lingkungan itu lepas dan juga AMDAL itu tidak terarah dengan baik, kemudian tidak ada perjelasan yang baik begitu. Mungkin yang tadi Kakak Ana sampaikan sedikit menceritakan perjalanan yang hari ini sama-sama langsung berdampingan dengan Margaworo, sama pun juga dengan kuasa hukum Margaworo yang sedang berjuang sama-sama dan saling mendampingi. Mungkin sedikit pemaparan, nanti ada
masukan ataupun tanggapan dari kawan-kawan bisa berikan pendapat masing-masing. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang sudah bergabung bisa, ataupun ada Abang Edi sendiri, Abang Teddy bisa nanti berikan pandangan ataupun tanggapan, boleh dipersilakan untuk teman-teman yang bergabung. Oke, baik. Oke, baik. Selamat malam kawan-kawan. Saya bisa dengar ya? Dengar, Abang. Selamat malam semua. Saya mau kasih tahu juga kalau malam hari ini Kakak Ngurah juga ada bergabung dalam kita punya diskusi di malam hari ini. Harapannya nanti Kakak Ngurah juga bisa berbagi terkait dengan bagaimana dengan tema kita malam hari ini, matanya keadilan bagi masyarakat adat Ayu yang hari ini memperjuangkan hak mereka terkait dengan perusahaan sawit PT Indo Asiana Lestari yang hari ini mohon maaf, ini terlalu banyak keributan di sini. Ya, jadi terkait dengan PT Indo Asiana Lestari yang hari ini masuk dan mengambil atau mendapat izin secara sepihak dari Dinas DMPTSP Provinsi Papua tanpa melakukan koordinasi kepada pemilik hak wilayah yang kemudian secara sepihak itu mencaplok wilayah adat dari masyarakat adat Ayu khususnya Marga Woro. Dan perjuangan hari ini yang dilakukan di PT UN itu adalah perjuangan, kalau saya bilang ini perjuangan suci dari masyarakat adat Ayu Marga Woro, yaitu Pak Franky dan sukunya untuk dengan memanfaatkan fasilitas negara, dalam hal ini PT UN, untuk mencari keadilan. Ini suatu langkah yang sangat terhormat, satu langkah yang dijamin di dalam konstitusi Indonesia, dan itu telah dilakukan secara martabat. Nah, kita lihat dalam proses ini kan proses panjang, mulai dari bagaimana masyarakat adat itu mulai mencari keadilan terkait dengan informasi. Kalau kemudian kawan-kawan kita melihat, kalau kita berkaca dari belakang bagaimana kemudian perjuangan masyarakat adat Ayu Marga Woro khususnya Pak Hendrikus, mulai dia mencari informasi jenis terkait yang ada di Bovendigul. Setelah tidak mendapat informasi, dia harus datang ke Jayapura, harus melakukan surat melalui Komisi Informasi Publik, di mana kemudian didampingi. Dan saya masih ingat betul bahwa yang terkait dengan informasi yang dimintakan itu yang hanya bisa mampu memberikan adalah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua. Tetapi Dinas DPMPTSP Provinsi Papua itu menutup informasi yang dicari oleh Pak Hendrikus Woro, dan itu tidak mau dibuka. Padahal kita tahu bahwa izin lingkungan itu adalah informasi yang bukan dikecualikan. Artinya bahwa informasi itu adalah informasi yang terbuka untuk publik, untuk umum, dan semua harus tahu itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Hendrikus ini adalah bagaimana dia memanfaatkan semua fasilitas yang ada untuk mengajar kepada pemerintah untuk pemerintah, mari buka itu data tentang saya punya hak yang hari ini saya sendiri tidak tahu investasi yang sedang masuk tanpa seizin saya, seperti begitu. Dan itu yang pertama, ya, bayangkan
seorang masyarakat adat untuk mempertahankan dia punya tanah untuk mendapatkan informasi dari negara saja itu kemudian tidak diberikan. Sampai dia harus datang ke dinas, datang ke Komisi Informasi Publik untuk memaksa dinas DPMPTSP Provinsi Papua untuk membuka data itu. Itu yang pertama. Yang kedua, atas situasi yang terjadi, atas ketidakadilan yang terjadi, itu kemudian dia datang itu ke PT UN dengan harapan bahwa di PT UN itu dia bisa mendapatkan keadilan di situ. Bayangkan 100 lebih alat bukti, 100 lebih barang bukti yang sudah dia ajukan dengan menghadirkan berapa alat bukti mulai dari sampai saksi ahli dia datangkan dengan barang-barang bukti, misalkan dengan peta-peta wilayah adatnya, dengan saksi fakta langsung yang dihadirkan. Itu kemudian tidak diperhatikan dengan baik oleh majelis hakim, begitu. Kalau macam kita lihat dalam beberapa fakta persidangan bahwa fakta-fakta yang dihadirkan oleh DPMPTSP Provinsi Papua sendiri juga itu adalah tidak mampu untuk menjelaskan tentang situasi kondisi yang fakta real yang terjadi di lapangan gitu. Nah, tetapi kemudian ketika dalam putusan akhirnya itu kemudian majelis hakim itu menolak. Yang kemudian menjadi pertanyaan bagi masyarakat adalah kok bisa ya dengan sekian banyak barang bukti, dengan alat bukti juga yang sudah kita hadirkan, bahkan dengan saksi ahli pun, itu kemudian PT UN pada akhirnya kemudian memutuskan sesuatu yang sangat-sangat kontroversial, yaitu menolak dan menyarankan kepada Pak Franky untuk kemudian melakukan pada tingkatan banding terhadap putusan tersebut. Ini adalah bentuk ketidakadilan bagi orang asli Papua itu sendiri, yang dia berjuang atas kebenaran mempertahankan dia punya tanah yang diambil secara sepihak. Itu jelas itu. Yang kedua juga, ini juga untuk kepada dinas DPMPTSP Provinsi Papua. Kita tahu Undang-Undang Otonomi khususnya perlindungan terhadap hak masyarakat adat, itu pun juga tidak diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Ini jelas bahwa yang terjadi bagi masyarakat adat Ayu adalah ketidakadilan. Suara-suara yang disampaikan baik dari kawan-kawan dari masyarakat adat sendiri, dari para pemerhati lingkungan, para aktivis HAM, untuk bagaimana kemudian majelis hakim memperhatikan itu juga kemudian diabaikan. Seperti begitu. Nah, ini adalah bentuk daripada ketidakadilan yang hari ini dirasakan, dialami oleh masyarakat adat Ayu itu sendiri. Dan hari ini yang kita rasakan, dan cerminan putusan majelis hakim kemarin itu kan kemudian menunjukkan bahwa bagaimana ketidakadilan ke depan yang akan dihadapi bagi para calon-calon korban dari masyarakat adat Papua itu sendiri. Kemudian kita menimbulkan pertanyaan, apakah masih ada keadilan bagi masyarakat adat Ayu di lembaga peradilan di Indonesia? Jangan-jangan kemudian atas dasar kebenaran yang dimiliki oleh masyarakat adat Ayu, meskipun kemudian dia berjuang lewat PT UN, ujung-ujungnya juga nanti akan ditolak seperti apa yang hari ini dia alami oleh masyarakat adat Ayu. Apakah negara dalam hal ini akan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat adat Ayu? Ini kemudian akan menimbulkan pertanyaan besar bagi kita semua. Karena fakta membuktikan bahwa suara-suara yang memperjuangkan kebenaran, keadilan itu kemudian tidak didengar. Nah, ini yang mungkin itu mungkin perlu untuk saya saya tambahkan dalam diskusi kita di malam hari ini. Mungkin nanti ada Kakak Ngurah bisa menyampaikan tambahan-tambahan dari Kakak Ngurah itu sendiri. Kakak Ngurah, silakan. Kita berikan kesempatan dulu. Halo Kakak Ngurah. Kakak Ngurah kayaknya belum.
Ya, selamat malam. Kamu lanjut dulu. Kakak baru menyaksikan juga. Kakak masih dengar. Silakan. Kalian lanjut dulu. Oke. Siap. Nah, mungkin saya ini kembalikan kepada adik Niko. Oke, terima kasih untuk Abang Teddy sedikit menceritakan bagaimana Margaworo dari awal berjuang untuk keadilan atas hak ulayat yang hari ini menjadi target dan sasaran PT Indosiar Lestari. Kemudian dia sudah berjalan dari mulai mencari dan juga menyiapkan dokumen dan bukti-bukti lainnya, kemudian mencari di mana tempat yang bisa untuk dia mendapatkan dukungan, kemudian membuat gugatan kepada DPM PTSP di PT UN Jayapura. Dan kemudian memang di putusan kemarin itu menjadi kejanggalan, dan menurut kami bahwa hakim sendiri juga tidak secara detail melihat dengan bagaimana situasi ataupun perjuangan Margaworo ini memang benar-benar menjadi ancaman untuk hak ulayat mereka, sehingga putusan kemarin itu memang menjadi kejanggalan. Dalam hal ini yang dilihat bahwa keadilan untuk masyarakat secara khusus Margaworo ini memang tidak diakomodir dengan baik, sehingga itu menjadi dukungan penuh juga untuk masyarakat Woro sendiri, kemudian aliansi mahasiswa dan berbagai organ yang ada, kemudian juga penegak aktivis HAM juga. Mungkin bisa kita sama-sama melihat juga bahwa memang kejanggalan putusan yang kemarin itu memang kelalaian dari hakim sendiri, sehingga memang Margaworo sendiri ini memang tidak dapat efek jera dari beberapa persidangan yang kemudian sudah dilewati sampai dengan putusan kemarin. Itu memang tidak ada efek jera bagi mereka. Hal ini untuk keadilan yang didapatkan nanti. Kemudian hutan dan hak ulayat mereka itu bisa tidak dikembalikan begitu. Untuk mereka ambil sendiri. Mungkin seperti begitu dari teman-teman yang lain. Kemudian ada masukan ataupun tanggapan terkait dengan kita punya diskusi malam hari ini, bisa disampaikan, ataupun Kakak Ana sendiri ada sedikit mau berbagi cerita, boleh dipersilakan. Kawan-kawan ada yang mau berbagi? Atau langsung ke Ana sendiri untuk bisa berbagi cerita lagi? Oke, mungkin saya akan melanjutkan lagi dari putusan sidang ini. Jadi dari dia punya materi putusan sidang yang saya lihat itu hakim dia melihat tentang adanya elema. Nah, elema ini saya sendiri juga kurang paham sebenarnya. Siapa yang bentuk elema itu, lalu elema ini tugas dan fungsinya untuk apa? Lembaga masyarakat adat ini. Jadi ada satu surat dari waktu kami sidang yang dibawa oleh Dinas Penanaman Modal waktu itu di pengadilan. Jadi mereka menunjukkan satu surat yang mewakili marga dalam memberikan tanahnya kepada PT Indosiar Lestari. Nah, di sini mungkin saya mau sedikit menegaskan, elema ini secara adat untuk masyarakat adat Bovendigul itu elema tidak mempunyai hak dalam memberikan atau
melepaskan tanah adat yang ada di sana, karena yang punya hak dalam melepaskan dan memberikan tanah adat sendiri adalah pimpinan kepala marga. Jadi mungkin ada kejelasan juga terkait dengan LMA. Lalu di dalam surat itu LMA yang diberikan izin ini kan sudah beda suku, lalu sudah beda wilayah tanah adat ya, yang dia memberikan sebagai perwakilan untuk memberikan tanah adat dari suku Auyu ini kepada PT Indo-Asiana Lestari. Nah, ini nih apa menjadi satu catatan juga, karena LMA ini tidak punya kewenangan dalam melepaskan dan memberikan tanah adat kepada orang lain. Lalu dari yang kita ketahui kan Marga Woro dalam hal Kakak Franky ini, dia tidak mendukung adanya, tidak menerima adanya perusahaan PT Indo-Asiana Lestari kepada tanah adat. Kenapa? Karena suku Auyu itu mereka adalah suku yang meramu dan apa yang disediakan alam itu mereka hidup sudah. Jadi dari yang saya lihat ini, saya kan lahir besar di tanah Auyu, jadi tepatnya di Kampung Sokanggo. Jadi mereka itu apa yang disediakan oleh alam, apa yang ada itu mereka manfaatkan sebagai apa kehidupan, lalu mereka bisa menghasilkan ekonomi dari hutan yang ada, contohnya sagu, lalu ada apa namanya, ada obat-obatan yang bisa dipakai untuk menyembuhkan luka dan lain-lain. Itu juga yang dimanfaatkan oleh masyarakat adat Auyu. Nah, dalam persidangan itu 6 orang saksi fakta yang dihadirkan dari Marga Woro, dalam ini mereka membawa semua peralatan yang bagi mereka ini sangat bermanfaat untuk masyarakat adat Auyu. Nah, contohnya ada pelepas sagu yang mereka bawa, lalu air yang di Kalimapi dan juga di Kaliwosi yang mungkin masih mereka bisa minum. Nah, kalau adanya perusahaan ini mereka sudah tidak bisa minum air itu lagi, karena tanpa dimasak mereka bisa minum. Lalu ada hutan sagu yang memang bisa hilang. Nah, suku Auyu ini adalah salah satu suku yang memang dia tidak bisa hidup tanpa sagu. Itu dia punya makanan pokok sudah, sagu itu, karena tanpa ditanam kan sagu itu dia tumbuh saja. Lalu ada beberapa satwa endemik yang memang dilindungi, salah satunya burung jendrawasi. Itu di tempatnya Kakak Franky Woro ada. Nah, perusahaan ini dia masuk dengan 2000 sekian dia masuk di tanah adatnya Kakak Franky Woro, berarti hilang sudah. So, tidak ada lagi. Lalu nanti dia mau apa namanya, generasi anak cucu dia mau hidup di mana? Tidak mungkin dia pergi ke tanah marga di misalnya di Mukri sebelah, atau tidak mungkin dia pergi ke Hamagi sebelah, dia pergi cari makan. Itu yang ada tuh masalah besar buat Kakak Franky punya marga, karena dalam adat, secara adat itu tidak bisa pergi ke tanah hak milik orang lain kecuali izin, dan ketika diizinkan, kalau tidak izinkan ya tidak bisa. Dan perusahaan ini dia masuk ini memang menjadi ancaman besar untuk Kakak Franky dan juga masyarakat adat Auyu yang ada di sekitarnya, yang tidak didebatkan dalam pembuatan AMDAL. Kalau kita kembali kan, karena memang masyarakat di sana tidak tahu, dong tidak tahu tuh perusahaan sawit itu, dong cuma tahu tuh kan apa yang disediakan alam itu yang dong makan. Ketika dong tahu bahwa itu memang sangat berancam untuk kehidupan mereka, ya mereka tidak mau menerima kelapa sawit itu. Apalagi kelapa sawit ini kan tumbuhan rakus air, yang ada nanti dia kasih sungai di Kalimapi merah, Kaliwosi merah. Lalu kalau Kali Digul ya memang di pesisiran itu kan sudah ada satu distrik ya, ada Korindo yang memang perusahaan raksasa tua Bangka di situ, jadi memang mungkin di Sulawesi merah di bawahnya itu. Lalu untuk dukungan ini kami dari teman-teman pemuda dan juga mahasiswa ini, teman-teman di Papua Selatan ini sangat minim dalam mendukung tentang bicara tentang ekosop.
Mungkin teman-teman bicara tentang sipol ya mereka akan maju ke depan. Kalau tentang ekosop mereka mungkin masih ragu-ragu. Tapi mungkin ada teman-teman yang dari selatan yang memang ada di dalam kita punya live ini. Saya mengingatkan juga untuk pentingnya kita punya hutan untuk kita jaga. Kalau kita semua bicara tentang sipol ya sudah. Kok hutan nanti kok bicara-bicara kok tidak tahu di belakang orang sudah datang langsung dong lelang kopu tanah. Contohnya kayak sekarang yang terjadi nih. Dong bisa memanfaatkan orang-orang yang memang berada di situasi dan posisi-posisi tertentu untuk memberikan tanah adat kepada orang lain. Itu catatan juga buat kita teman-teman yang ada di Papua Selatan. Ya mungkin karena kita masih membawa tentang suku-suku yang ada di dalam. Sehingga mereka tidak melihat ini. Dan juga dampak dari perusahaan untuk kita yang ada di daerah Boven Digul, khususnya di pesisiran Sungai Digul, Kalimapi, dan juga Kabupaten Mapi. Dengan nanti adanya perusahaan sawit ini, kita terancam. Mungkin saya sudah bisa minum air yang ada di Kali Digul lagi. Mungkin saya sudah bisa pergi mancing-mancing di Kali Digul lagi dengan perahu. Palingan saya pergi, mungkin saya potong pisang, saya pulang. Karena air yang di dalam sungai itu sudah tercemar. Di dalam situasinya perusahaan itu dia masuk. Jadi mungkin kita ini bagaimana cara mungkin kita bisa mempertahankan kita punya tanah adat dari adanya investasi, adanya kerusakan hutan, mungkin yang memang akan memberikan kita hidup akan susah lah kalau memang tidak ada hutan itu. Kalau teman-teman yang sudah hidup di kota, sudah beradaptasi dengan kota, ya mereka tetap tidak peduli dengan hal itu. Tapi kalau tong yang tinggal di kampung ini, kalau kau tidak punya harta tuh identitas itu sudah, kau tidak bisa hidup. Apalagi kita di sana secara adatnya tuh orang bekerja kebun, tanpa tanah kita tidak bisa hidup, tanpa sagu pun kita tidak bisa makan dan hidup juga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berbagi. Terima kasih untuk Kak Ana sedikit berbagi cerita, termasuk juga tadi kami dengar bahwa di hakim melihat bahwa ada satu surat yang di situ LMA juga yang memang terlibat. Kemudian hari ini kita lihat bahwa LMA itu kan tidak punya kewenangan penuh dalam hal ini, pelepasan hak wilayah marga-marga yang kemudian nanti menjadi target sasaran investor ataupun perusahaan lain begitu. Ini kan LMA juga salah menyalahgunakan kewenangan sehingga itu sebuah kejanggalan yang memang dia sudah langsung intervensi untuk mengambil kewenangan untuk pelepasan hak wilayah. Hal ini juga Marga Woro yang kemudian tadi disampaikan. Nah, itu surat dari LMA. Kita lihat bahwa itu LMA tidak punya kewenangan. Dia tidak bisa sampai dengan intervensi hak wilayah Marga Woro. Jangan-jangan dia juga bisa pemetaan juga sampai dengan submarga yang ada di Tanah Auyu, begitu. Kemudian itu juga wanti-wanti untuk kita juga bisa antisipasi bahwa jangan-jangan sampai LMA juga ini punya intervensi-intervensi khusus yang kemudian bekerja sama dengan para kapitalis yang ada, yang menjadi sasaran di Tanah Auyu, kemudian di Boven Digul secara keseluruhan, sehingga memang LMA sendiri itu tidak punya kewenangan untuk membuat putusan ataupun pelepasan hak wilayah dari marga itu sendiri.
Jadi memang ini kejanggalan untuk kami, nanti bisa kita lihat untuk apa namanya kewenangan daripada LMA ini sendiri. Dia tidak punya hak untuk apa namanya membuat ataupun memetakan wilayah-wilayah tersebut ataupun marga ya dengan hak wilayahnya sendiri. Mungkin Oke, ini kok kakak masuk ya? mungkin dari Abang Tidi sendiri ada? Iya. Nanti sebelum kakak Ngura saya dulu ya. Ya, jadi ini menarik. Ini satu persoalan mendasar yang hari ini kita melihat di selatan banyak sekali cerita-cerita tentang itu LMA dong setuju jadi. Ini pertanyaan mendasarnya adalah LMA itu punya kewenangan apa dalam memutuskan. Yang kedua jadi pertanyaan siapa yang kasih kewenangan itu kepada LMA. Yang ketiga itu LMA putana kan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dan memang kita harus tahu peran dari LMA ini apa. Kalau kemudian kita lihat fakta yang terjadi di lapangan adalah ini seperti semacam legitimasi bahwa kalau ketika LMA sudah menyatakan iya, berarti sah gitu. Padahal mereka ini sebenarnya yang berikan kewenangan kepada mereka ini siapa? Apalagi terkait dengan bagaimana secara sepihak mengatakan bahwa masyarakat adat pemilik hak wilayah itu melepaskan tanah. Emang itu LMA putana. Nah ini yang saya pikir harus banyak kita melakukan diskusi-diskusi penyadaran kepada masyarakat supaya mengerti, harus tahu dengan jelas. Begitu. Dan situasi yang hari ini terjadi di Bovendigul yang terjadi terhadap masyarakat adat Auyu itu merupakan bukti fakta bahwa mereka yang tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki hak wilayah itu kemudian dengan sepihak dengan seenaknya begitu main saja tuh tanda tangan seolah kemudian mengatasnamakan masyarakat adat Auyu. Di atas fakta itu kemudian hakim juga tidak memperhatikan kebenaran atau tidak memperhatikan sebenarnya kewenangan itu siapa yang memberikan. Nah ini yang jadi persoalan. Tadi menarik ya, apa sempat disinggung terkait dengan Niko bilang ada bicara kapitalis. Kita bisa menduga itu. Siapa sebenarnya yang bermain di situ? Memanipulasi data, mengatasnamakan, bicara seolah memiliki kewenangan. Begitu. Nah, ini penting sekali diskusi-diskusi ini kita harus buka kepada publik supaya tahu, mengerti, supaya kecurangan-kecurangan yang terjadi di masyarakat adat Auyu itu kemudian tidak boleh lagi terjadi kepada masyarakat adat Papua yang lainnya. Begitu. Dan ini juga menjadi satu kritikan khusus kepada masyarakat adat, khususnya kepada mereka yang selalu mengatasnamakan masyarakat adat gitu. Buat lembaga-lembaga baru mengatasnamakan masyarakat adat, bikin seolah bahwa mereka ini yang punya kewenangan. Padahal bukan punya kewenangan dan tidak punya tanah, tapi bikin seolah mereka ini yang punya kewenangan, begitu. Itu penamaan dari saya. Nanti mungkin saya selanjutnya kasih, ini ada Kakak Ngura mungkin bisa tambahkan berapa kasus-kasus yang Kakak Ngura mungkin dalam penelitian kemudian menemukan di lapangan. Silakan ya. Begitu. Yo, terima kasih. Selamat malam semuanya. Ade 2, Teddy. Malam Kakak. Yo, terima kasih sekali atas waktunya. Ya, tadi Kakak mengikuti ini diskusi ini memang kasus Auyu ini memang sudah sangat problematik ya ininya putusannya dan juga ya seperti yang kita duga sebelumnya pasti keberpihakan hukum terhadap masyarakat adat itu khusus di Papua itu memang naik turun ya
kita ini kasus Sorong misalnya, kita masih ada harapan, tapi kemudian beberapa kasus-kasus yang lain saya kira itu masih menjadi pertanyaan besar tentang komitmen dari hukum ataupun negara ini terhadap perlindungan masyarakat adat. Makanya undang-undang tentang masyarakat adat itu menjadi sangat penting sekali. Tapi itu advokasi ya untuk di level kebijakan, kasus hukum dan lain sebagainya. Jadi menguji, ini kan yang menarik dari kasus Auyu ini yang kakak sempat ikuti, misalnya dalam diskusi dan sidang di PN di Jayapura itu kan adalah bahwa sekaligus ini ya antara marga Woro yang menggugat perusahaan dan juga negara, dua-dua sekaligus. Dan itu sebenarnya kalau kita lihat secara eksplisit itu sebenarnya menunjukkan bahwa bagaimana pertarungan yang terus terjadi antara masyarakat adat pada satu sisi dengan negara yang memfasilitasi program-program investasi yang masuk gitu ya. Itu saya kira satu hal yang kita bisa sama-sama mengetahui secara gamblang begitu. Nah, tapi tadi ada satu yang menyampaikan itu menurut saya sangat menarik sekali, yang persoalan tentang bagaimana hutan itu ya. Ini kan sesuatu yang hidup dalam masyarakat, kemudian dipercayai, diwariskan dan lain sebagainya. Ya, jadi relasi ini yang sering menjadi perdebatan ini ya, relasi antara komunitas ataupun masyarakat adat dengan hutan, dengan alamnya itu bukan hanya sekedar relasi ekonomis, tapi lebih daripada itu. Ada pengetahuan di sana, ada tempat-tempat keramat, ada nilai-nilai, ada tadi disebutkan ada tanaman obat, jadi macam-macam yang sangat kompleks sekali gitu. Nah, makhluk yang namanya investasi ini datang, dia tidak punya pemahaman tentang pengetahuan tentang relasi komunitas dengan hutan, dengan alam itu terada. Yang dia pikir itu hanyalah mengakumulasi kapital ataupun keuntungan sebesar-besarnya dengan cara mengeruk alam. Ini dua logika nih yang sulit untuk dipertemukan. Ya, dua kepentingan di mana tidak berimbang begitu. Makanya sering dong bilang ada program kepedulian perusahaan, CSR dan lain sebagainya, itu gula-gula saja ya. Jadi logikanya adalah masih logika pengerukan sumber daya alam, ekstraktif ya namanya begitu. Ini dua hal yang harus kita pahami. Jadi kalau tuntut bahwa perusahaan akan akui dan lain sebagainya, itu tidak akan mungkin karena logikanya berbeda. Tapi itu bisa didesak kemudian lewat kebijakan, lewat hukum dan lain sebagainya yang dilakukan oleh masyarakat ataupun komunitas suku Auyu itu. Itu poin pertama yang sangat penting sekali dipahami. Ini kita tidak mungkin berharap perusahaan akan mengakui atau apa, itu tidak mungkin. Berharap negara akan, itu tidak akan bisa ya. Kita sudah mengetahui itu, negara itu sifatnya dia, orang sering sebut itu adalah menyederhanakan, dan kalau perlu anggap manusianya tidak ada gitu, kan begitu. Yang penting adalah sumber daya alamnya dikeruk. Nah ini persoalan yang sangat penting sekali yang harus kita lihat pertama atau secara mendasar ya. Nah kemudian yang kedua yang ada tadi sampaikan itu sangat menarik tentang persoalan generasi ya. Ini sangat penting sekali tentang generasi muda
di kampung-kampung yang alamnya sekarang sudah diambil oleh perusahaan sawit, ataupun kampung yang ataupun komunitas, baik itu Auyu ataupun Mandobo atau Wambon ya, yang alamnya itu atau hutannya itu dijadikan sebagai perusahaan sawit. Ini persoalan besar sekali. Bagaimana generasi-generasi muda itu tidak lagi memilih untuk berkebun ataupun memanfaatkan hasil alam yang ada di kampung, tapi lebih menjadi buruh di kebun kelapa sawit, ya, atau misalnya bermigrasi ataupun pindah ke kota. Nah, sehingga kemudian yang terjadi adalah semakin sempitnya lahan karena dikuasai oleh perkebunan kelapa sawit misalnya, meskipun masih ada hutan yang tersisa, tapi dengan jumlah anak-anak yang nanti akan kembali misalnya pada satu saat begitu ke kampung, dia akan menjadi sempit sekali lahan yang ada begitu. Nah, ini menjadi persoalan yang sangat penting sekali, tentang terutama yang berkaitan dengan dua hal ya, penghidupan dan ketergantungan. Penghidupan itu adalah sumber-sumber penghidupan apa yang tersedia di kampung untuk keberlanjutan hidup masyarakat di kampung gitu. Nah, jangan-jangan sekarang sudah menjadi ketergantungan terhadap apa yang diberikan oleh perusahaan, ya, menjadi buruh di perusahaan sawit misalnya, atau misalnya berkebun, menjual misalnya di pasar dan lain sebagainya. Ini saya kira satu hal yang perlu dipikirkan, karena perjuangan untuk pengakuan ataupun merebut hutan yang dikuasai oleh perusahaan itu hal yang penting. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan penghidupan secara berkelanjutan ataupun penghidupan yang mandiri di kampung itu. Dan apa itu penghidupan itu? Dan kemudian kita bisa dengan penghidupan yang mandiri, berdaulat sendiri, kita tidak menjadi tergantung terhadap apa yang dijanjikan ataupun diberikan oleh perusahaan. Ini dinamika di internal ataupun di internal masyarakat kampung yang kita harus cermati, dan kita harus lihat secara lebih mendetail kira-kira apa saja peluang-peluang yang bisa kita melihat untuk melakukan semacam penghidupan yang menjanjikan bagi masyarakat, begitu ya, bagi masyarakat kita di kampung begitu, sehingga mereka tidak lagi kalah di pasar misalnya dengan para migran yang datang, atau misalnya tergantung terhadap perusahaan, ya, Supermi, beras dan lain sebagainya, disubsidi terus perusahaan, sehingga kemudian menjadi perusahaan ini baik dan lain sebagainya, kasih kitong ini dan lain sebagainya begitu ya. Jadi ini situasi-situasi yang harus kita melihat secara lebih grounded ya, secara lebih detail di lapangan seperti apa, agar kita bisa melanjutkan advokasinya begitu. Seharusnya bisa melanjutkan advokasi ke hal yang lebih bersifat ke depan ya, ke masa depan, penghidupan yang bisa untuk membuat masyarakat di kampung menjadi mandiri, kemudian tidak tergantung dengan pemerintah ataupun perusahaan. Itu kan cita-cita kita ya, tapi kan situasinya menjadi semakin kompleks begitu. Saya kira itu saja tadi yang ingin saya sampaikan. Semoga ada gunanya. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kakak Ngurah untuk pemaparan sedikit dan juga berbagi
Kemudian dari teman-teman yang lain ada di sini juga ada Robertus Mianggi sendiri selaku anak marga dari suku Awyo. Mungkin untuk Robertus Mianggi bisa berbagi sedikit, sesinya kami berikan. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua yang hadir pada diskusi malam hari ini. Saya Robert dari Awi juga, khususnya tepat di Kampung Anggai, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digul. Terima kasih, ini diskusi yang menarik dan ada beberapa poin yang mungkin saya bisa dapat berbagi terkait dengan pemaparan dari awal hingga tadi di abang yang baru saja sharing atau memberikan gambaran-gambaran. Di sini saya catat ada sekitar 6 poin, tapi mungkin saya akan berbagi karena saya juga mengalami hal terkait mengalami kendala-kendala dan situasi juga di MKJR, dan itu salah satu perusahaan yang bagian dari PT Indo Asana Lestari. Gitu. Jadi di sini yang pertama saya mau sampaikan bahwa LMA itu palsu. Kenapa? Karena yang kita tahu bahwa LMA suku Awoyo itu yang sekarang menjabat itu Papius Suam, itu yang LMA suku Awoyo sekarang. Tapi kalau yang tadi saudara Tasya sampaikan bahwa dari Dinas Penanaman Modal terpadu satu pintu Provinsi Papua ada mengajukan atau menyampaikan bahwa ada surat dari LMA, saya pikir itu LMA palsu. Dan itu kita perlu tahu, mencari tahu bersama. Karena LMA ini sama dengan LMA yang sebelum Bapak Pius menjabat. Kalau teman-teman setting di Gecko Project, itu sangat jelas diceritakan oleh teman-teman dari Gecko Project dan juga pusaka menuliskan itu. Dan saya mencurigai bahwa LMA ini bukan LMA sebenarnya dari suku Awoyo. Ini LMA buatan yang dibuat oleh orang yang punya kepentingan untuk mengatasnamakan LMA suku Awoyo untuk menyetujui izin tersebut untuk PT Indo Asana Lestari bisa masuk di suku Awoyo dan tepatnya di Margaworo. Saya boleh saja sebut nama, tapi itu lebih ke individu dan saya pikir itu akan bertentangan gitu. Tapi mungkin dalam diskusi-diskusi selanjutnya mungkin kita bisa sharing, mungkin komunikasi itu bisa. Mungkin itu yang pertama. Lalu yang kedua ini menyangkut dengan tempat keramat. Kalau di MKJR sendiri saya melihat kurang lebih dari 2014 mulai perusahaan itu beroperasi di Kampung Anggai, Distrik Jair. Tempat keramat ini mereka tidak selidiki dengan baik, sehingga ketika lahan itu dibongkar, hutan itu dibongkar jadikan lahan kelapa sawit, tempat keramat ini mereka injak, maksudnya buka jalan di atas tempat keramat ini sendiri. Saya mendapat salah satu gambar di mana suku Awoyo, tepatnya Marga Yame, moyang dari Marga Yame ini punya kuburan atau tempat keramat itu dibuat jalan, dan itu pas tengah-tengah badan jalan.
Dan saya waktu itu ke sana sempat juga advokasi di lapangan, dan kita menandai itu dengan beberapa batu di sana dengan kasih tanda untuk menyampaikan kepada marga tersebut untuk diskusi dengan para perusahaan untuk bisa buat jalan itu di pinggir atau jarak 50 meter lah begitu. Karena itu melanggar aturan adat. Dan ada beberapa ada salah satu perusahaan juga di sekitar MJR juga, itu perusahaan kayu. Ada beberapa asrama atau tempat keramat juga dari beberapa orang tua yang sudah meninggal, punya kuburan juga. Itu mereka buat pabrik kayu itu tepat tidak jarak dari 50 meter, bahkan mungkin 2 atau 3 langkah saja dapat tempat keramat itu sendiri begitu. Maka saya pikir yang tadi abang baru sampaikan, saya pikir ini juga perlu kita sama-sama melihat itu, bahwa memang ketika kehadiran perusahaan itu tidak melihat aturan-aturan adat yang ada di masyarakat adat. Lalu yang berikut itu tanaman obat-obatan. Nah, yang tanaman obat-obatan ini kalau ini berbagi di Kampung Anggai juga, untuk khusus tanaman obat-obatan ini hampir sebagian sudah tidak ada. Kenapa? Karena sebagian lahan itu sudah diambil oleh PT MKJR, Liga Karya Jaya Raya, gitu. Dengan ada beberapa perusahaan juga yang lain, dan perusahaan ini dia akan menuju ke wilayah Kalimapi dan tepat distrik Fofi, gitu. Dia kerjasama dengan PT Indonesia Lestari. Nah, yang berikut ini Cesar. Cesar ini saya salah satu korban juga, karena sesuai dengan janji-janji yang disampaikan oleh perusahaan kepada masyarakat adat pada saat sosialisasi, itu ada banyak, namun itu tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang disampaikan oleh perusahaan. Dan saya salah satu korban, maksudnya saya waktu itu diberikan bantuan pada saat 2017 saya kuliah, dan bantuan itu dicabut oleh perusahaan dengan alasan yang pertama itu menjatuhkan nama baik marga, lalu yang kedua menjatuhkan nama baik perusahaan, yang ketiga tuh kami dari Marga Mianggi punya wilayah tanah adat itu belum dibongkar oleh perusahaan tersebut, sehingga saya tidak punya hak untuk mendapatkan bantuan Cesar itu sendiri gitu. Padahal kalau secara aturan bahwa perusahaan ini beroperasi di kampung tersebut, berarti saya punya hak juga untuk mendapatkan bantuan dari Cesar itu sendiri begitu. Namun hal yang terjadi itu tidak diberikan bantuan Cesar. Jadi di 2019 bantuan Cesar dari perusahaan kepada saya secara pribadi itu dicabut karena 3 alasan yang tadi gitu. Nah, yang berikut ketergantungan. Nah, ketergantungan ini benar juga yang tadi disampaikan oleh abang tadi. Mohon maaf saya tidak hafal nama, tapi saya pikir ini penting dan baik juga untuk kita lihat sama-sama bahwa memang ketika kehadiran perusahaan itu membuat kita tuh ketergantungan. Karena di Anggai, saya secara pribadi melihat masyarakat itu lebih fokus kepada pekerjaan perusahaan dibandingkan usaha-usaha lain. Misalnya macam tanam sayur, lalu buat usaha-usaha kecil-kecilan itu sudah tidak ada. Dan mereka lebih kepada pekerjaan perusahaan. Jadi setiap hari kerja dan tunggu bulan pas gajian ya gajian, terima gaji, habis itu habis diutang, kita lanjut dengan kita punya pekerjaan setiap hari di perusahaan. Jadi memang terkait dengan kita gantungan ini memang sangat nyata dan itu memang terjadi
dan saya sendiri juga merasakan hal itu, begitu. Karena masyarakat sudah tidak lagi pangkur sagu. Karena saya biasa libur ke sana itu saya tanya, kok kamu kenapa cuma hanya fokus kerja di perusahaan? Kenapa tidak buat kebun, tanam sayur supaya kita tidak terlalu berharap kepada perusahaan begitu. Ketika gaji itu habis kan ada usaha-usaha lain yang kemudian bisa membantu kami untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga begitu. Nah, itu yang sering saya biasa sampaikan kepada secara keluarga pribadi dan juga mama orang yang lain yang bekerja di sana begitu. Dan yang berikut itu ruang hidup. Ruang kehidupan ini saya pikir ketika kehadiran perusahaan juga mereka punya ruang ini semakin sempit karena sebelum adanya perusahaan itu mereka punya ruang untuk mencari makan dan mencari kebutuhan ekonomi, bahkan yang lain-lain itu bebas, mereka bisa melakukan itu. Tapi dengan kehadiran perusahaan itu juga sangat membuat mereka semakin ruang hidupnya semakin kecil begitu dengan kehadiran perusahaan. Terus yang berikut, kami juga di sana itu sudah kehilangan air bersih. Nah, ini juga yang penting juga, teman-teman juga harus tahu bahwa mama-mama yang kerja juga di sana itu kadang bisa tidak mandi. Kenapa? Karena sungai-sungai yang dari hutan itu sudah dicemari oleh pembongkaran hutan itu sendiri. Jadi ketika hujan itu akan tercemar dari atas sungai ke bawah. Jadi air itu yang jernih sudah beralih ke kayak susu ya, kalau mau dibilang susu kuning lah begitu. Jadi sampai dengan sumur-sumur kalian juga itu ketika musim kering begini mereka akan kehilangan air bersih untuk kebutuhan kebutuhan pribadi atau kebutuhan rumah tangga begitu. Dan banyak juga mama juga yang tidak diberikan cuti haid, bahkan dengan cuti melahirkan, itu kalau yang ibu-ibu yang kerja di perusahaan gitu. Jadi perusahaan ini memang saya pikir sangat buat kita punya ruang hidup ini semakin sempit, dan beberapa tahun kemudian kita akan kehilangan ruang hidup itu sendiri begitu. Nah, mungkin itu sedikit berbagi dari beberapa poin yang tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Robert Mianggi sendiri, bagaimana beberapa poin yang tadi disampaikan. Dari kawan-kawan yang lain yang sementara bergabung, ada mau memberikan tanggapan ataupun pendapat, boleh berbagi dalam diskusi kami yang sedang berlangsung. Matanya kehadiran bagi masyarakat tahun. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Izin perkenalkan, nama saya Joram Wagai. Saya di sini akan mengangkat dengan kawan-kawan punya tema matinya kehadiran masyarakat adat Awi itu sendiri. Terlebih khusus kami di Papua, memang untuk matinya masyarakat adat suku Awi ini bukan hanya suku Awi saja, tidak. Kalau untuk kita bicara konteks kita mati untuk masyarakat adat itu sendiri, memang kami sudah mati. Nah, kemudian yang di sini saya biasa amati itu untuk Provinsi Papua Selatan, pemekaran daerah otonomi baru yang adanya pemekaran provinsi Papua saja ada
jilid 1 yang kemarin ini saja, kesejahteraan masyarakat adat itu tidak ada. Nah, kemudian muncul dengan jilid 2. Apakah ini akan kasih mensejahterakan masyarakat itu betul atau tidak? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Karena di sini saya lihat untuk masyarakat adat itu sendiri itu tidak jadi sejahtera, dalam artian untuk ekonominya masih minim, kemudian untuk pendidikan itu sendiri terhadap masyarakat adat dan terhadap anak-anaknya, untuk pokoknya ekonomi itu sudah memang, kalau kita mau bicara di konteks ekonomi memang minim. Karena kehadiran pemerintah setempat juga di sana, di sisi lain itu bukan mensejahterakan masyarakat tidak, tetapi itu semacam perubahan. Memang perubahan itu dia bukan perubahan dalam artian mensejahterakan masyarakat tidak, tapi perubahan yang memang itu mematikan masyarakat. Dalam artian kebiasaan masyarakat itu sendiri di dalam di sana adanya pemerintah daerah itu kebiasaan-kebiasaan masyarakat di situ minim begitu, semakin lama semakin hilang. Dalam artian macam kebiasaan masyarakat di sana atau masyarakat awan yang memang tidak tahu dengan kemajuan zaman yang memang sangat memang sangat sadis, dalam artian kebiasaan masyarakat di situ untuk berburu dan berkebun, untuk rumah pun orang biasa bikin sendiri, tetapi karena dengan bahan-bahan material yang sekarang sudah barang-barang yang sudah kemudian di situ ke masyarakat, dan masyarakat ini sifatnya macam ketergantungan. Nah, dalam ketergantungan ini, ketergantungan ke siapa? Itu ke pemerintah. Karena masyarakat itu tidak bekerja, kemudian dong hanya tunggu di saat dana bantuan. Nah, dana bantuan itu karena kan kalau kita mau bicara dana bantuan ini sendiri itu dana bantuan yang masa jangka yang memang panjang. Nah, jangka pendek menengah ini kasihan masyarakat, orang kan memang tidak ada, kata seketika begitu tidak ada. Nah, di posisi-posisi itu pihak perusahaan ini dong manfaatkan di situ. Karena sudah tidak ada beras apa segala macam, akhirnya perusahaan ini memanfaatkan di situ, di mana sudah tidak ada masyarakat setempat di situ, memang tidak ada untuk beras apa segala macam, akhirnya dong mulai pendekatan ke orang dengan ekonomi dan lain-lain sebagainya. Mungkin dari saya sekian. Hormat. Baik, terima kasih. Untuk Rom sendiri berbagi cerita, kemudian beberapa pendapat dari Rom sendiri, kemudian teman-teman yang lain yang sedang bergabung, apa ada tanggapan ataupun mau berbagi terkait dengan konteks ataupun topik kami pada malam hari ini yang matinya keadilan bagi masyarakat adat Auyu. Yang hal ini khusus marga Woro yang sedang berjuang untuk mendapatkan kembali hak wilayah hutan adat mereka. Dari teman-teman yang lain kalau memang ada yang mau berbagi, dipersilakan. Bisa? Sepertinya gelap. Udah tas di belakang. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih telah berbagi, dan tadi ada Pak dosen juga udah berbagi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman Ampera Mada yang kemudian sudah mengawal persidangan kasus gugatan Hendrik Kusworo di PT UN Jayapura selama 6 bulan atau 7 bulan, dari bulan Maret hingga Oktober 2023. Itu jalan yang panjang, itu 7 bulan
mengawal persidangan, datang ke sidang, lihat proses, melakukan foto ops dan lain sebagainya, keliling asrama, konsolidasi, menyampaikan soal situasi apa yang terjadi, dan banyak sekali seperti yang disampaikan oleh Tasya tadi. Nah, yang kedua itu terima kasih juga sebenarnya malam ini ruang yang bagus sekali untuk kita sharing. Jadi saya juga mau menyampaikan turut berduka cita bahwa kemudian tidak terwujudnya keadilan bagi masyarakat adat Oyu, terutama dari marga Woro itu kan, karena gugatannya ditolak oleh Majelis Hakim PT UN Jayapura pada tanggal 2 November lalu. Nah, tentu saja ini kemudian mempunyai implikasi terhadap banyak hal. Implikasinya yang kaitan tadi juga sudah dijelaskan semua, yang terhadap relasi masyarakat adat dengan hutannya, dengan tanah adatnya, dengan wilayah adatnya. Ini menjadi terancam kan, seperti itu. Yang kedua juga yang kaitan dengan apa yang disebut sebenarnya juga bagian dari litigasi iklim. Kalau misalnya terjadi terus pembukaan lahan hutan di konsesi PT IAL itu tentu akan menyumbangkan 23 juta ton CO2 atau emisi karbon itu. Kan, artinya juga ini merupakan proyeksi terhadap dia menyumbang 5% dari rencana proyeksi pemerintah hingga 2030. Nah, kaitan dengan putusan ditolak juga, selain beberapa hal tadi, kemudian dalam persepsi atau dalam beberapa rilis misalnya, itu juga bagaimana teman-teman Ampera Mada waktu diskusi itu menganggap ada kegagalan hakim dalam memahami kasus lingkungan ini, kasus lingkungan dan perubahan iklim. Itu padahal juga itu ada kaitannya dengan Perma nomor 1 tahun 2023 tentang pedoman mengadili perkara lingkungan hidup. Nah, ini menjadi menarik itu. Di sisi lain juga ini juga tentu membuat sesuatu yang sangat memilukan keputusan ini karena ditolaknya itu. Namun juga teman-teman Ampera Mada ternyata tidak patah semangat. Mereka kemudian mendesak juga untuk memeriksa para majelis hakim itu, para pihak. Jadi ada Badan Pengawas Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial didesak untuk memeriksa. Saya pikir ini juga langkah yang baik gitu kan, dengan keputusan yang pandangan kita sangat kontroversial gitu. Nah, tambahannya sebenarnya di beberapa teman-teman mengingatkan, mereka bicara ini soal Hegel dan Marx itu kan. Hegel bilang negara itu harus netral, terus kemudian Marx mengatakan bahwa negara itu akan selalu memihak pada kelas yang berkuasa. Negara tidak mewakili kepentingan publik atau masyarakat, tapi kepentingan khusus, kepentingan kelas yang dominan. Kelas dominan akan mendominasi kelas sosial lainnya. Nah, dalam sejarah perkembangan situasi di tanah Papua, kemudian ada kelas yang dominan, ada katakanlah tanda kutip tuan tanah baru, yaitu kemudian korporasi itu. Tiba mereka punya tanah puluhan ribu hektar, yang izinnya tentu dari pemerintah. Nah, kemudian banyaklah menyebabkan konflik sosial, pelanggaran HAM, dan juga kaitan dengan kerusakan lingkungan atau ekologis itu di sekitar konsesi yang ada, terutama dalam pertambangan misalnya dan perkebunan skala besar. Nah, ini memprihatinkan. Di konstitusi kita selalu belajar kan ada pembukaan, ada istilah soal keadilan sosial itu. Nah, kemudian memang di tingkat regional itu kan ada undang-undang otsus. Bagaimana sebenarnya masih kurangnya juga soal kaitan perlindungan, pemberdayaan,
terhadap orang asli Papua gitu. Juga terhadap lingkungan, terutama juga soal pelestarian hutan alam Papua. Ternyata dengan sumber daya alam yang begitu melimpah itu mulai diobok-obok, mulai dibongkar-bongkar lah. Caranya bagaimana ya seperti biasa soal dividen impra itu. Nah, yang terjadi ini kemudian ada konflik yang berkepanjangan, tapi ada hal yang menarik sebenarnya, bahwa yang saya perhatikan kemudian ya anak-anak muda itu memainkan peran mereka sebagai environmental human rights defender. Seperti itu. Kalau di sesi sebelumnya sudah ada, tadi kalau dibilang oleh Tasya bagaimana teman-teman sipol, nah sekarang teman-teman environmental human rights defender atau di ECOSOP juga sudah mulai bergerak, melakukan konsolidasi, merespon, menyikapi soal konflik-konflik tenurial misalnya, berkaitan dengan situasi masyarakat adat yang begitu termarginalkan dan lain sebagainya. Nah, saya berharap kemudian kelompok-kelompok muda, orang-orang muda lainnya juga memperluas gerakan-gerakan sosial untuk lingkungan maupun untuk ECOSOP itu. Misalnya kalau dalam contohnya beberapa, misalnya di teman-teman Sorong Selatan, relawan tolak sawit Sorong Selatan mereka berkoordinasi, berkonsolidasi untuk bagaimana kemudian melakukan perlawanan kan. Lalu teman-teman di Sorong, gerakan Malamoy dan lain sebagainya, ada Letmawil di Timika, terus ada teman-teman di Jayapura, ada juga yang kemarin Sepri Menawa, ada Ampera Mada, Ampera PS gitu. Dan ini anak-anak muda. Saya berharap sebenarnya anak-anak muda lebih banyak bergerak karena apa? Karena kemudian masa depan tanah Papua itu ada di tangan Anda semua. Karena Anda yang akan melanjutkan soal situasi apa yang terjadi, Anda harus respon segera menurut pandangan Anda yang terbaik. Karena saya pikir kan ini anak-anak mahasiswa juga atau pemuda intelektual muda nih. Tasya tadi sudah mengingatkan itu bahwa ini perlu soal keadilan antar generasi. Kalau situasi sekarang itu baik, sehat, udaranya, situasi tanahnya, airnya, lepas dari pencemaran, kerusakan ekologis, itu setidaknya juga untuk anak cucu itu mendapatkan hal yang sama situasinya. Kalau iklim juga bagus, ya sekarang sudah krisis sebenarnya. Makanya kemudian itu soal keadilan antar generasi ini menjadi penting. Jika tidak, terabaikan kita sibuk dengan segala sesuatu yang kemudian menguras energi pikiran kita. Tadi saya juga mengingatkan, kemudian habislah ketika kita berbalik ke belakang, hutan sudah habis ini, sudah ambil, tanah juga sudah ambil, sumber daya sudah ambil. Siapa yang sejahtera? Itu jadi pertanyaan kan. Sepatutnya sumber daya alam Papua itu juga untuk mensejahterakan orang asli Papua. Seperti itu. Nah, terakhir itu, jadi memang berharap semua anak-anak muda melakukan konsolidasi, melakukan gerakan-gerakan sosial, terutama kaitan dengan lingkungan, untuk menyikapi situasi yang sekarang yang tidak, atau bilang apa, tidak baik-baik saja itu. Ada Omnibus Law misalnya, ada undang-undang ini yang investasi 5 menit, izinnya bisa keluar 7 menit. Ini kan investasi 7 menit misalnya, atau ya 5-7 menit, izinnya bisa keluar. Mau cabut, itu pertarungannya panjang. Yang sekarang saya 6 bulan saja, 7 bulan kemudian ditolak kan. Kenapa juga kalau dicabutnya tidak bisa 6 menit gitu. Atau 5 menit lah, bisa langsung dicabut gitu kan. Jadi nanti tidak baik-baik saja. Nah, saya lupa satu informasi lagi, kemudian teman-teman Ampera Mada sempat hearing dengan DPR Papua dari Komisi 2, menerima aspirasi, dan saya pikir itu bisa bagus untuk ditindaklanjuti, karena ada beberapa rencana tindak lanjut yang akan diambil oleh pihak DPR Papua yang kaitan dengan SK 82 tahun 2021 itu.
kaitan dengan izin lingkungan PT IAL yang dikeluarkan oleh Dinas PMPTSP Provinsi Papua. Jadi begitu, saya berharap anak-anak muda berkonsolidasi, perluas konsolidasi kalian untuk menyelamatkan tanah Papua dan orang asli Papua. Terima kasih. Terima kasih untuk Bang Ria atas pendapat yang berbagi dalam diskusi kami pada malam hari ini. Dari teman-teman yang sedang bergabung, ada lagi yang mau berbagi ataupun memang sudah tidak ada? Abang Teddy sendiri? Oh. Ya, saya pikir mungkin Pak Niko kita masuk ke mungkin kesimpulan karena sudah jam 1:30 lebih. 1:30 lebih, jadi mungkin saya pikir itu sebagai kesimpulan kan. Tapi mungkin kalau ini baca di private chat itu apa pesan dari Kakak Lurah. Itu semua sebelum kita masuk ke kesimpulan akhir. Ya, nanti kan masih ada diskusi lagi gitu. Simpan-simpannya ada semua. Bagaimana, Bang? Izin, ini kami tidak bisa dengar suara. Oh, sorry. Aduh, minta maaf. Oke, sudah. Ya, sudah. Oke. Kawan-kawan, saya pikir ini sudah waktu juga. Mungkin saya langsung kesimpulan, karena sudah 1 jam lebih ini kita mau diskusi. 1 jam lebih, 1 jam 37 menit. Nah, saya yang pertama itu adalah paling penting adalah bagaimana kita terus berjuang untuk mengawal perjuangan dari masyarakat adat. Mungkin hari ini kita melihat fakta bahwa masyarakat adat Ayu mendapat ketidakadilan. Harapan mereka bahwa dengan di PT UN mereka bisa memperjuangkan untuk mendapatkan keadilan. Tetapi fakta hari ini adalah yang terjadi adalah PT UN Jayapura menolak gugatan mereka. Di atas fakta-fakta, bukti-bukti yang sudah mereka hadirkan. Yang kedua, dengan kondisi, dengan situasi, dengan hasil dari PT UN, putusan Majelis Hakim yang mengecewakan dan mengabaikan semua alat bukti, semua barang bukti dari masyarakat adat Ayu melalui para pendamping atau kuasa hukum, kita percaya bahwa keadilan itu milik rakyat, kebenaran itu milik rakyat. PT UN itu mungkin hanya salah satu fasilitas yang disiapkan oleh negara untuk memperjuangkan. Tetapi kalau kemudian kita tidak mendapatkan keadilan di PT UN, mari kita terus berjuang, mari kita terus membuka fakta kebenaran ini kepada masyarakat luas, kepada publik. Biarlah publik yang akan menilai, biarlah publik yang akan menguji kebenaran yang hari ini
kita perjuangkan kebenaran yang hari ini masyarakat adat Papua perjuangkan. Dan yang ketiga, ini penting bagi generasi muda Papua, bagi anak-anak muda Papua, bagi mereka anak-anak yang besok nanti mewarisi tanah-tanah adat yang diwariskan dari orang tua mereka, dari kakek mereka, dari para leluhur mereka. Tentukan sikap kalian, jaga, lindungi, dan apabila ada upaya-upaya perampasan atau ada orang-orang sepihak yang ingin mengambil tanah-tanah dari semua kawan-kawan, hanya ada satu kata: lawan, 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 lawan. Segera lakukan pengorganisiran, bangun kekuatan rakyat, bangun kekuatan masyarakat adat. Mari berjuang untuk kebenaran. Itu saja dari saya. Waktu saya kembalikan. Terima kasih ya Bang Teddy untuk kesimpulan daripada diskusi dan topik kami pada malam hari ini yang sedang berlangsung, yaitu matinya keadilan bagi masyarakat adat Awiyung. Saya pikir waktu kita sudah cukup hampir 1 jam lebih. Mungkin ada yang mau ditambah ataupun kesimpulan dari Kakak Ana sendiri, boleh disampaikan. Kemudian yang terakhir saya, dan kita akan berakhir juga. Oke, mungkin sama Kakak Wiri ada. Oke, Kakak Ana silakan. ya mungkin yang terakhir, mungkin saya pesan buat kita yang teman-teman muda yang berjuang untuk lingkungan, jangan menyerah, tetap berjuang untuk mempertahankan kita punya tanah adat. Kalau bukan kita yang berjuang, siapa lagi? Karena mungkin orang lain datang bantu tuh untuk mempertahankan tanah adat, karena tanah adat di Papua tuh milik marga, bukan milik milik perorangan atau apapun, tapi memang kita yang mempunyai marga. Lalu mungkin dari kasus masyarakat adat suku Awi ini menjadi pelajaran penting buat kita yang ada di Bovendigul, karena dengan surat palsu dan lain-lain, dan sehingga tanah adat dari Marga Woro ini diberikan pelepasan dari orang lain untuk PT Indonesia Lestari. Jadi menjadi catatan penting untuk kita yang ada di Bovendigul sana, dan juga teman-teman yang ada di Papua, bahwa pergunakanlah tugas dan fungsi itu baik. Jangan pergunakan tugas dan fungsi itu untuk kepentingan diri dan juga kepentingan orang lain yang memang merampas hak kita. Buat teman-teman kita semua dari Sorong sampai Merauke, tetap bersatu memperjuangkan kita punya lingkungan sebagai sumber kehidupan untuk kita generasi anak Papua. Hidup perempuan adat. Oke, terima kasih ya untuk Kakak Ana sendiri. Kemudian Abang Wirya dan juga Abang Ngurah. Kakak cukup, terima kasih. Kakak Oke. cukup, terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk Abang Ngurah. Abang Wirya. Iya, saya berharap kemudian situasi diskusi kita hari ini menambah referensi, menambah juga semangat juang. Kenapa? Karena kemudian ada situasi relasi kuasa yang timpang nih, gitu kan? Kalau digambarkan seperti segitiga, itu posisi korporasi dan pemerintah itu di atas, sedangkan yang sisi bawahnya itu adalah masyarakat adat atau masyarakat. Jadi ada relasi yang timpang, yang artinya kemudian juga dengan sumber daya alam yang melimpah di tanah Papua itu kemudian akan banyak sekali menarik perhatian korporasi dan industri ekstraktif itu, terutama itu. Nah, bagaimanapun kemudian peran anak-anak muda, orang-orang muda, kami yang anak-anak muda pemilik masa depan, generasi penerus bangsa ini perlu merefleksikan, kemudian juga memperkuat kapasitas kalian
dalam upaya menjaga wilayah adat untuk keberlangsungan masa depan orang asli Papua. Karena kalau tidak kemudian bergerak sekarang, itu akan menjadi, ke depan akan menjadi situasinya tambah rumit. Makanya kemudian anak-anak muda harus bergerak. Saya cuma mengutip yang Rendra punya syair itu, kemudian saya selalu teringat soal apa yang disebut dengan dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Terima kasih. Terima kasih untuk Abang Ria sendiri. Dari kesimpulan kita pada diskusi malam hari ini. Kemudian saya pikir sudah tidak ada lagi dari kita punya diskusi malam hari ini yang tadi disampaikan beberapa teman-teman kami yang sudah berbagi, kemudian dari berangkat dari topik kami yang pada malam hari ini untuk melihat bagaimana kasus yang sedang berlangsung di PTW Jayapura, yaitu Bapak Woro. Putusan kemarin bahwa itu memang menjadi kejanggalan dan juga ini menjadi tindak lanjut bagi orang muda dan juga semua aliansi mahasiswa masyarakat itu sendiri untuk bagaimana kita bisa bersikap bersama, kemudian melindungi hak-hak wilayah kami di Papua untuk bisa meneruskan generasi muda ke depan untuk hak wilayah dan tanah adat yang ada di tanah Papua. Kemudian berakhir dari diskusi pada malam hari ini juga harapan juga ini memang harapan dari kasus yang sedang berlangsung ini juga menjadi perhatian kami, kemudian organ aliansi mahasiswa, kemudian masyarakat juga ini penting juga untuk kami lihat bersama dan menjadi Marga Woro ini sebagai contoh, kemudian tidak ada lagi kasus yang sesama, yang sama halnya juga itu muncul di kemudian hari ataupun tahun ke depannya. Sehingga ini memang menjadi dukungan penuh juga untuk kami supaya bisa bersatu dan kemudian bagaimana melihat itu situasi yang terjadi di Papua. Mungkin begitu dari diskusi kami pada malam hari ini, teman-teman semua, abang yang sudah bergabung dalam diskusi kami, mungkin kita sudah sampai dengan 1 jam lebih. Saya pikir sudah cukup, kita cukupkan sampai di sini dan kami akan berakhir. Mungkin seperti begitu. Sekian dan terima kasih untuk Abang Ria, Abang Mura, kemudian Kakak Ana yang sudah bergabung sama-sama, Abang Teddy. Mungkin begitu untuk diskusi kami pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat malam untuk kita semua.